Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soli dan solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anakku semua beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Berjumpa lagi dengan Ustazah Habibah. Kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang materi pembelajaran tematik kelas 3 subtema 4 tentang pentingnya kerjasama. Anak-anakku semua, sebelum kita ke materi, Ustazah akan menjelaskan tujuan pembelajaran kali ini ya. Yang pertama, setelah menonton video ini, anak-anak diharapkan mampu memahami makna bersatu dalam keberagaman. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu anak-anak mampu mempraktekkan bentuk-bentuk bersatu dalam keberagaman. Nah, anak-anakku semua, kalau di video sebelumnya Ustazah telah menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan manusia dengan berbagai perbedaan, mulai dari perbedaan kemampuan, perbedaan agama, perbedaan hobi, dan lain-lain. Meskipun kita berbeda, kita sebagai manusia harus tetap bersatu dan tidak boleh berpecah belah. Bersatu dalam keberagaman atau dalam perbedaan bisa kita lakukan dalam berbagai kegiatan. Dengan cara apa ya? Betul, dengan cara kerjasama. Nah, anak-anak, ada yang tahu nggak apa sih kerjasama itu? Oke, kerjasama adalah pekerjaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang sebelumnya telah disepakati bersama. Nah, ada yang tahu nggak ya, kenapa manusia perlu bekerja sama? Oke, betul banget. Karena manusia merupakan makhluk sosial yang artinya manusia tidak dapat hidup sendiri dan pasti membutuhkan bantuan orang lain untuk menjalani kehidupannya. Nah, bekerja sama bisa dilakukan dimanapun ya anak-anak. Kerjasama bisa dilakukan di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat, dan lain-lain. Berikut adalah contoh kerjasama di lingkungan rumah. Kerjasama di lingkungan rumah, 1. Membantu ibu menyiram tanaman di halaman rumah. 2. Membantu ibu memasak di dapur. 3. Membantu ayah mencuci sepeda motor atau mobil. Dan yang keempat, bekerja sama membersihkan rumah dan lain-lain. Nah, berikut adalah contoh kerjasama di lingkungan sekolah. Contoh kerjasama di lingkungan sekolah diantaranya 1. Bekerja sama mengerjakan tugas kelompok. 2. Bekerja sama melaksanakan piket sekolah. 3. Bekerja sama menjaga kebersihan sekolah. Dan yang keempat, bekerja sama untuk menjaga keamanan lingkungan sekolah. Nah, berikut adalah contoh kerjasama di lingkungan masyarakat. Yang pertama, kerja bakti membersihkan lingkungan, bisa membersihkan jalan, membersihkan selokan, dan lain-lain.
2. Gotong royong membangun pos ronda, masjid, jembatan, dan lain-lain. Contoh yang ketiga, bekerja sama membantu warga lain yang kesulitan. Dan contoh yang keempat adalah bekerja sama menghias lingkungan jelang perayaan 17 Agustus seperti saat ini. Oke anak-anakku sayang, Ustadzah punya pertanyaan. Pertanyaan yang pertama. Siti melihat ibunya sedang menyiram tanaman. Nah, kira-kira yang seharusnya dilakukan Siti apa ya? Oke, betul sekali. Seharusnya Siti bergegas untuk membantu ibu menyiram tanaman agar pekerjaan ibu cepat selesai. Pertanyaan kedua. Ayah Edo sedang menebang pohon yang sudah tua. Kira-kira apa yang seharusnya Edo lakukan? Oke, betul banget. Edo seharusnya membantu ayah mengumpulkan ranting-ranting pohon yang sudah ditebang oleh ayah. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Lani sedang menangis kesakitan karena tangannya tertusuk duri bunga mawar. Nah, kira-kira apa yang seharusnya teman-teman Lani lakukan? Oke, betul sekali. Teman-teman Lani seharusnya membantu Lani mengeluarkan duri dari tangan Lani dan bergegas memberikan pertolongan pertama untuk Lani. Setelah itu, membantu mengantarkan Lani ke UKS. Nah, anak-anakku semua, mulai sekarang jangan segan-segan dan jangan malu untuk meminta bantuan kepada orang lain kalau kita merasa kesulitan. Karena bekerja sama dengan orang lain memiliki banyak manfaat. Nah, berikut adalah manfaat kerjasama. Manfaat kerjasama yang pertama, tujuan lebih cepat tercapai. 2. Menumbuhkan sikap semangat persatuan. 3. Pekerjaan akan lebih mudah dikerjakan. 4. Pekerjaan akan lebih cepat selesai. Dan yang kelima, melatih diri untuk menghargai orang lain. Oke anak-anakku semua, kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini adalah meskipun kita diciptakan berbeda-beda oleh Allah, kita tidak boleh berpecah belah. Kita harus tetap bersatu dan bekerja sama. Karena bekerja sama itu memiliki banyak manfaat untuk kehidupan kita. Bekerja sama dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Bisa di rumah, bisa di sekolah, bisa di lingkungan masyarakat, dan lain-lain. Nah, mulai sekarang jangan segan-segan untuk meminta bantuan orang lain jika kita merasa kesulitan. Oke anak-anakku semua, semoga penjelasan tadi bermanfaat ya. Tetap berdoa, tetap jaga kesehatan, dan tetap semangat, serta tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.